Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Senang sekali rasanya aku dan Caca bisa hadir kembali menemani kalian di rumah. Sama seperti biasanya, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion. Bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Septa Andria. Nah Caca, untuk episode kali ini kayaknya kita pengen ngomongin soal yang sehat dan juga bugar-bugar ya Caca. Maksud kamu sehat dan bugar tuh apa ya, Tak? Aku tuh bingung arahnya tuh mau kemana gitu kamu. Nah maksudnya Caca ya, kita akan melihat kegiatan Mbak Inge Anugrah. Kamu tahu sendiri kan ya, sebagai seorang wellness coach, Mbak Inge ini memang punya gaya hidup sehat dan cinta banget sama olahraga. Yes, bener banget. Kalau kemarin beliau sudah share soal membentuk tubuh yang oke buat para wanita. Nah, kira-kira ada apa lagi nih kegiatan Mbak Inge? Kalau gitu langsung aja kita lihat informasinya untuk kamu. Hai pemirsa MNC Lifestyle, bersama dengan Inge lagi di sini, dan hari ini aku pengen ngajak kamu untuk melihat aktivitas aku yang aku lakuin 2 kali dalam seminggu, namanya exercise Pilates. Aku ada di Rebat Pilates saat ini di cabangnya yang di Kemang di atas Range Market, dan ini aku akan tunjukin kamu semuanya akan aku pakai hari ini. Sila di barrel iya, sika delak iya, and then zip spine corrector, and then later on kita akan coba si reformer machine juga. Seperti apa bentuknya, seperti apa caranya, apa kegunaannya. Ikutin aku. Setelah melakukan gerakan Pilates yang dipandu langsung oleh sang coach, Sabrina Inge Anugrah pun mencoba gerakan dengan alat lainnya di ruangan yang berbeda. So, yang ini namanya yang aku lagi dudukin namanya mesin reformer, dan ini aku suka karena dia ngelatih otot-otot kecil aku. Dan kenapa ini bagus, bisa juga untuk memperbaiki kamu punya postur. Mau tahu lebih banyak, aku panggilin sama coach aku Sabrina ya. Coach, kenapa reformer ini bagus dan kenapa newbie pun yang nggak bisa olahraga pun bisa pakai ini? Kalau Kadila kan nggak bisa tuh. Iya, kenapa yang kalau misalnya masih baru mau belajar Pilates cocok pakai reformer? Sebenarnya si Pilates itu model semua equipment itu dia oleh level fitness itu dia ramah gitu, bisa diikuti. Nah cuman kalau misalkan khususnya untuk reformer ini dia punya ada standar untuk kelurusan sama balancingnya itu kita tahu. Jadi kayak misalkan nanti kan kita ada pada saat posisi tiduran dan kaki di sini itu, terus juga kita melakukan gerakan pada saat seperti berjalan itu kita kayak mengukur diri gitu, oh jalan tuh seperti ini. Nah kalau misalkan sekiranya ada yang orang yang punya hipsnya naik sebelah atau misalkan ada kesalahan di salah satu lututnya, itu akan langsung terasa gitu. Jadi nggak perlu lewat asesmen dan lain-lain sebagainya, bahkan kita sendiri bisa evaluasi gitu karena patokannya ada di sini. Satu, terus juga di sini juga ada namanya patokannya untuk shoulder rest-nya. Itu untuk yang misalkan ada kecenderungan scoliosis atau misalkan yang punah uneven shoulder ya, itu akan langsung ketahuan di sini karena pada saat kita tiduran sekalipun kita akan langsung imbalance di mana gitu. Jadi kita langsung aware gitu bagian mana yang kita harus diperbaiki saat itu juga gitu. Jadi dalam satu kelas pun udah langsung bisa memperbaiki ya? Ya, kayak gitu. Untuk otot-otot tertentu yang tadi
tadinya dia tidak latih, padahal otot tersebut itu penting banget gitu. Nah di sini kita paksa untuk latih. Gitu. Iya, otot-otot yang biasanya aku nggak pakai kalau saat nge-gym tuh. Yes, betul. Nah otot tertentu itu, makanya kalau misalkan pada saat di Pilates yang bahkan biasa gym pun itu akan terasa pedes, sakit gitu di bagian badan tertentu gitu, karena Pilates tuh hanya melatih otot tertentu, certain muscle only. Iya. Yang mana si otot itu tuh yang benar-benar menyelimuti tulang, paling dekat sama tulang dan paling dekat sama organ tubuh kita di dalam, paling melindungi seperti itu, paling penting kan sebenarnya si perannya gitu. Cuman orang-orang jarang melatih, bahkan jarang ada yang tahu, bahkan jarang ada yang ngeh seperti itu. Saya punya otot itu. Nah, kita kenalin di sini ototnya dan kita latih biar otot-otot tersebut tuh bisa menopang badan kita sampai umur 90 tahunan. Jadi yang nopang badan kita itu bukan tulang dan sendi, tapi otot-otot tertentu. Iya. Kayak gitu. So that's why aku sering komporin teman-teman, ayo nambahin masa otot kamu ya supaya kamu sehat sampai tua. Usai exercise, Inge pun menjelaskan beberapa manfaat dari gerakan Pilates yang sebelumnya telah ia lakukan. Oke, jadi kan tadi kita awal-awal melihat untuk menggunakan alat yang namanya Cadillac. Nah, kalau Cadillac itu seperti yang coach aku suka bilang bahwa nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi itu memang butuh waktu, bener-bener harus bener dulu proper form dan kuat banget dulu core-nya segala macam, back-nya juga. Jadi itu agak kalau misalnya kamu sudah medium to advance pakai itu, tapi itu hasilnya tuh enak banget, kamu bisa ke stretch-nya karena bener-bener semuanya deh berasa banget, enak banget. Kalau yang di sini, oke tadi di Cadillac sekitar 6 gerakan atau 5 gerakan ya. Jadi 5 gerakan dan itu sekitar setengah jam tadi kita di atas. Terus sempet dikasih juga awal-awal banget spine corrector yang kita di lantai itu tuh alatnya kayak rounding gitu. Itu bagus juga, bisa dipakai untuk melatih kita punya core, abs kiri kanan, udah pas juga untuk kita punya postur, tulang belakang dibenerin juga. Sama kalau yang tadi barusan ini namanya reformer. Nah kalau yang ini nih melatih otot-otot kecil kita, melatih otot-otot yang di dalam banget, yang sometimes kalau cuma latihan kayak di gym biasa atau latihan body weight biasa nggak kena. Jadi kalau pakai alat ini pasti kena sampai dalam-dalamnya banget, dan gerakannya mungkin kelihatannya simple, mungkin gerakannya kayaknya slow, bikin ngantuk, tapi kalau kamu udah rasain nggak ngantuk sama sekali tapi bergetar. Dan jarang sekali teman-teman yang ngelakuin namanya stretching. Padahal itu amat sangat penting. Kalau kita udah stretch tuh, the next day our range of motion juga jadi lebih luas. Dan itu mencegah untuk kita supaya jangan sampai cedera. Siapa sih yang mau cedera? Kita kan mau olahraga, mau sehat ya. Terus dengan Pilates ini udah pasti kamu akan di stretch, dipanjangin lagi otot-ototnya dan kamu dibenerin formnya. Sometimes kalau kita ngangkat besi ya di gym, ada tuh yang lebih kuat, misalnya yang lebih kanan lebih kuat karena lebih sering dipakai. Nah kalau di sini nih dua-duanya di balance out, bener-bener disamaratain, dikuatin dua-duanya supaya balance, nggak cuman yang satu lebih kuat gitu loh. Jadi bagus banget setelah kita main yang berat-berat kayak gitu, atau misalnya kita udah cardio yang pumping hard banget, direlaksin di sini, dipanjang di sini. Ini juga bukannya relax yang cuma santai-santai loh, tetap otot kecil kamu dilatih juga di sini. Jadi kesatuan ya, otot gede dapet, ya si otot kecil dapet, strengthening juga dapet, manjangin juga dapet. Jadi enak, mind, body, and soul satu kesatuan. Aku seminggu 2 kali, per sesinya 1 jam. Itu 1 jam juga udah sesuatu banget, lebih dari itu kayaknya nggak kuat saya. Jadi 1 jam tuh udah oke banget. Tidak ada olahraga yang salah. Jadi asal kamu ngelakuinnya dengan proper form, listen to your body. Jadi kalau udah capek jangan dipaksain, kasih waktu untuk resting juga yang benar, makan yang benar juga, tidur yang cukup. Nyatanya, olahraga Pilates yang dilakukan oleh Inge tak semata-mata untuk membuat tubuh menjadi lebih bugar dan memberikan efek body shape yang diinginkan loh. Efeknya udah pasti badan jadi oke. Bukan hanya oke secara estetik ya, tapi bener-bener dalamnya dibenerin juga.
Jadi kita olahraga kan bukan cuma mau capek doang, bukan cuma mau keluar keringet, bukan cuma mau fat loss doang, tapi kita bener-bener pengen form kita bagus, kita juga nggak miring sebelah, nggak yang hunch ke depan, nggak yang anak-anak nggak juga yang selalu jadi miring melulu kayak gitu-gitu. Jadi dibenerin badan bagus udah pasti, tapi sehatnya dulu nanti bonusnya itu badan bagus. Kalau dari usia ya bahkan anak-anak usia 10 udah boleh 10 tahun and above, bahkan sampai ada customernya Rebar ini umur 70. Jadi buat usia 70 itu bagus banget juga, karena kan ya semakin tua kan bisa semakin agak kurang fleksibel. Jadi di sini bisa di-adjust lagi. Jadi masa tua kita produktif. Usai berolahraga, Inge pun mengajak tim Daily Lifestyle untuk menikmati kuliner di salah satu restoran yang menjadi favoritnya. So, kalau kamu biasanya mengikuti aku berolahraga, yang nge-gym, ya pilates, ya apapun itu, sekarang kamu ikutin aku mau makan. Dan aku mau tunjukin sama kamu bahwa aku tuh makan nggak pilih-pilih, nggak yang strict diet gitu kok. Jadi makan, apapun itu aku makan. Dan yang penting bernutrisi, dan kayak ini nih kan kita mau makan shabu-shabu dan yang di grill-grill, jadi karbonya dapat, fibernya udah pasti dapat, good fatnya udah pasti dapat, proteinnya apalagi udah pasti dapat. So ikutin aku, kamu lihat bahwa aku nggak pantang-pantang makan, no strict diet, just eat whatever I want, tapi portion control, juga mindful eating. Jangan sampai kamu merasa terlalu kenyang makannya, jangan juga kamu makan pas kelaparan, karena apa tendensinya kalau kamu kelaparan, junk food pun kamu masukin. So, let's go. Oke, seperti yang tadi aku bilang, sekarang aku udah ada di restoran shabu-shabu, Shabu Hachi. Jadi di sini udah disediain meatnya. Terus nanti ini akan untuk barbeque-nya di sini, nanti bumbunya untuk yang kuah-kuah di sini. Tadi aku mintanya sih original, kuahnya yang original. Jadi aku suka nambah-nambahin bumbu sendiri gitu. Aku akan ambil apa aja, follow me. Usai menikmati menu berupa shabu-shabu tanpa nasi yang menjadi karbohidratnya, Inge pun mencoba dessert favoritnya. Sekarang setelah aku makan banyak daging, banyak sayur, dessert dong. Yang aku ambil adalah kombuchanya, labu, dan ini pakai sedikit santan. Ini enaknya kebangetan. Ini singkong Thailand, aku juga mau ambil. Singkong Thailand. Yang penting supaya lidah aku nggak penasaran aja, ambilnya nggak usah banyak-banyak amat, cuma mau menghilangkan rasa penasaran. Jadi ingat portion control. Sebulan aja aku sama Mbak Inge kayaknya badan aku fit dan oke banget deh. Konon katanya kalau olahraga dijadiin habit, emang katanya tuh bisa nagih ya. Setuju banget sama Caca ya, memang olahraga itu harus dijadikan sebagai gaya hidup ya viewers ya. Kayak aku nih, soalnya sehat banget kan badanku. Wih sehat banget Serta. Muji diri sendiri ya. Nah sebelum kita memulai gaya hidup seperti Mbak Inge tadi, sekarang kita break terlebih dahulu ya viewers ya. Setelah ini Daily Lifestyle akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. So stay tune on Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.